Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmat dan taufiknya kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita tentang adab-adab para pembaca Al-Qur'an bersama Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang bab keutamaan menjadi ahli Quran. Beliau mendatangkan hadis-hadis dan perkataan para salaf tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki, yang diraih oleh para ahli Al-Quran. Dan beliau sudah jelaskan bahwasanya ahli Al-Quran bukan hanya sekedar membaca ataupun menghafalnya saja, tetapi juga memahaminya dan mengamalkannya. Keutamaan yang pertama adalah bisa menjadi ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan kekhususannya. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dikatakan kepada ahli Quran pada hari kiamat di surga kelak, bacalah dan naiklah, tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau membaca Al-Quran dengan tartil, karena fa inna manzilaka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Kedudukanmu di surga, derajatmu di surga, itu tergantung dari akhir ayat yang engkau baca. Kemudian beliau membawakan hadis yang semisal dengan yang memiliki makna ini, bahwasanya ahli Quran nanti akan memiliki derajat yang tinggi sesuai dengan bacaan yang dia baca di surga nantinya. Qala Muhammad bin al-Husain wa ruwiya an Ummid Darda. Beliau Muhammad bin al-Husain adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Beliau mengatakan diriwayatkan dari Ummu Darda, annaha qalat, seorang sahabiyah, bahwasanya beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha amman dakhala al-jannah mimman qara'a al-Qur'an. Aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang siapa saja atau bagaimana keadaan orang yang membaca Al-Quran di surga nantinya, ahli Al-Quran di surga nantinya. Ma fadluhu ala man lam yaqra'hu. Apa keutamaan ahli Quran, orang yang membaca Quran di surga nanti, dibandingkan dengan orang yang bukan ahli Al-Quran, dibandingkan dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inna adada darajil jannah bi'adadi ayil Qur'an. Sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya surga itu tidak satu tingkat, tetapi bertingkat-tingkat. Dan jumlah tingkatan surga sesuai dengan jumlah ayat di dalam Al-Quran. Faman dakhala al-jannah mimman qara'a al-Qur'an falaysa fawqahu ahadun. Barang siapa atau ahli Quran yang masuk surga, maka tidak ada yang lebih tinggi darinya, karena dia hafal ayat terakhir dari awal sampai akhir. Artinya dia mendapatkan surga tertinggi dan tidak ada surga lagi atau tingkatan lagi setelah itu. Ini menunjukkan keutamaan menjadi ahli Quran, keutamaan menjadi orang yang membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran.
Kan tapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dan juga Al-Imam Al-Ajuri menyebutkannya dengan kata ruwiya, menunjukkan bahwasanya hadis ini tidak sahih. Kita baca penjelasan syarah dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Awradal musannifu rahimahullah hadzal hadis an Ummi Darda. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah membawakan hadis ini diriwayatkan dari sahabiyah, seorang sahabiyah yaitu Ummu Darda. Wa saddarahu bihadhihi shighah. Beliau membawakan hadis ini dengan shighah, ya, dengan ucapan ruwiya, ya, diriwayatkan. Ya, diriwayatkan. Wa hiya tu'rafu bi shighati at-tamrid atau bi shighati tamridin wa tad'ifin fil ghalibi lil hadis. Di dalam hadis, di dalam ilmu hadis, apabila periwayatan itu disebutkan dengan kata ruwiya, diriwayatkan, tetapi tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan, ya. Karena biasanya kan kami mendengarkan dari fulan, ya, fulan mendapatkan dari fulan, meriwayatkan dari fulan. Kalau ini tidak disebutkan namanya, maka ini menunjukkan tamrid, ada cacat, ya, tad'if, menunjukkan kelemahan hadis tadi. Wal haditsu dha'ifun, dan hadis ini memang adalah hadis yang dha'if, lam yathbut mauqufan an Aisyah. Tidak sahih secara mauquf dari Aisyah. Yang mauquf adalah perkataan yang diriwayatkan dari seorang sahabat. Jadi perkataan ini tidak bisa atau tidak sahih apabila disandarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, wa lam yathbut aidan marfu'an 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim. Dan juga tidak sahih apabila disandarkan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, marfu' adalah ketika perkataan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sanadnya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disandarkan kepada seorang sahabat yaitu Aisyah tidak sahih, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak sahih. Kan tapi tentunya kita sudah mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih yang sebelumnya menyebutkan bahwasanya dikatakan kepada ahli Quran nantinya untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dan nanti kedudukan mereka adalah di akhir ayat terakhir yang mereka baca. Apabila mereka ahli Quran ini membaca sampai akhir ayat, ya, sampai akhir Al-Quran, maka tentunya itu adalah kedudukan yang tinggi sekali. Berbeda dengan orang yang tidak membaca atau tidak menjadi ahli Al-Quran. Wa jaa'a fil hadits alladhi qablahu anna fadla man qara'a al-Qur'an annahu yartaqi fi darajil jannah. Ya, sudah disebutkan di hadis sebelumnya bahwasanya keutamaan menjadi ahli Al-Qur'an adalah nanti di akhirat kelak, di surga kelak, dia akan naik pada derajat-derajat surga, ya. Wa yuqalu lahu yaumil qiyamah fil jannah iqra warqa warattil. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat di surga kelak, bacalah dan naiklah, ya. Dan bacalah dengan tartil, warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga nantinya adalah sesuai akhir ayat yang kamu baca. Ya. Hadis-hadis yang beliau sebutkan menunjukkan yang pertama, menunjukkan bahwasanya surga itu tidak hanya satu tingkatan, tetapi bertingkat-tingkat. Dan seorang akan mendapatkan tingkatan sesuai dengan amalannya masing-masing. Kemudian yang kedua, menunjukkan keutamaan menjadi ahli Al-Quran. Apabila dia membaca, mempelajari secara lafaz maupun maknanya dan juga mengamalkannya, dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran di surga kelak, dan nanti dia akan mendapatkan derajat yang tinggi sesuai dengan bacaannya. Dan juga yang ketiga, anjuran untuk membaca Al-Quran dengan tartil, karena kata beliau dalam hadis yang beliau sebutkan, kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia, dengan bacaan yang jelas, dengan tajwid dan sifat dan makhraj yang benar. Nah,
Dan ini sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan menjadi ahli Al-Quran yang hendaknya berusaha untuk kita raih. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis selanjutnya beliau mengatakan, haddatsana Abul Fadl Ja'far ibnu Muhammad As-Sandali qala haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Ali ibni Asim qala haddatsana Ali ibnu Asim ya, an Ibrahim Al-Hajari an Abil Ahwas an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya marfu', disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu hadzal Qur'an watluhu. Pelajarilah Al-Qur'an ini dan bacalah. Jadi sebelum membaca tentunya pelajari dulu bagaimana cara membaca yang benar agar tidak salah dalam membaca. Tapi bukan berarti kalau belum bisa membaca Al-Quran kemudian tidak membacanya sama sekali ya. Tapi terus berusaha untuk belajar bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dipelajarilah Al-Quran, entah itu lafaznya maupun maknanya, bukan hanya lafaznya saja. Kemudian bacalah Al-Quran tersebut, dan sudah disebutkan di pertemuan yang sebelumnya, beliau menjelaskan bahwasanya makna tala yatlunahu haqqa tilawati itu bukan membaca saja tetapi juga mengamalkannya. Jadi bisa dimaknai pelajarilah Al-Qur'an ini secara lafaz dan maknanya. Kemudian bacalah lafaznya dan amalkan maknanya. Nah, فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حَسَنَاتٍ. Karena kalian akan diganjar pahala atas bacaan kalian. Ya. Tentunya pahala di sini bisa berbeda-beda tingkatannya atau kualitasnya sesuai dengan bacaan yang benar, sesuai dengan pemahaman yang benar yang dia lakukan ya. Bacaan yang dilakukan dengan yang dibaca dengan tajwid yang benar berbeda dengan bacaan yang dibaca dengan serampangan tanpa hukum tajwid ya. Bacaan yang ditadabburi juga kualitas pahalanya tentu berbeda dengan pahala yang dengan bacaan yang dibaca tanpa mentadabburi maknanya. Bikulli harfin 10 hasanatin. Setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Nah, tentunya ini pahala yang sangat besar dan mudah untuk dilakukan apabila seorang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Jadi setiap huruf dalam Al-Qur'an mendapatkan 10 pahala. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu ada sekitar 130-an ya, huruf, berarti dapat 1.300-an pahala. Ya, itu baru bismillahirrahmanirrahim. Ama inni la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif itu satu huruf, bukan alif lam mim. Jadi bukan satu kata, 10 pahala, tapi benar-benar satu huruf. Walamun harfun, ya, lam dapat itu adalah huruf tersendiri dan mim huruf tersendiri. Menunjukkan betapa besarnya pahala yang diraih oleh orang yang membaca Al-Qur'an tentunya dengan setelah dia mempelajari dengan benar ya. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang benar dan juga memahami maknanya, mempelajari maknanya dengan benar. Ya, semakin benar bacaannya dan semakin benar pemahamannya, semakin besar pahala yang diraihnya. Karena banyaknya pahala
yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran ini, kemudian beliau mengatakan, inna hadzal Qur'an ma'dabatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyantap jamuannya. Ya, seandainya kita mencontohkan atau mengkiaskan, yang mempermisalkan, kita diundang oleh seorang yang kaya raya dan diberi jamuan yang istimewa, maka tentunya kita akan antusias sekali untuk mengikuti undangan atau menghadiri undangan tersebut. Apalagi yang dihidangkan itu suatu yang mewah. Kalau kita lihat Al-Quran ini, Al-Quran ini adalah jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamuan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mewah daripada jamuan orang terkaya di dunia. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyantap jamuannya, yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Maka seharusnya kita bisa lebih antusias, lebih tertarik untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyantap jamuannya. Dengan membacanya dengan benar, dengan memahaminya dan mentadabburinya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Saking besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang baca Al-Quran ini sampai disamakan dengan jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan dan pahala yang diraih oleh orang yang membaca Al-Quran. Fata'allamu min ma'dabatillah mastata'tum. Maka pelajarilah dari jamuan Allah Subhanahu wa taala ini semampu kalian. Dengan mempelajari jamuan yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan kepada kita, tentunya akan lebih memperbesar pahala yang didapatkan. Sebagaimana jamuan yang dihidangkan oleh manusia, kalau kita tidak tahu jamuan tersebut, tidak mengetahui apa keunggulannya, keutamaannya, kita juga tidak tertarik dan tidak antusias atau tidak bisa meraih secara penuh kebaikan di dalamnya. Akan tapi kalau kita mengetahui apa saja jamuan yang dihidangkan, apa keutamaannya, keunggulannya, kita akan merasa antusias untuk menyantapnya, maka kita akan meraih semua kebaikan yang dijamu, yang dihidangkan di dalam jamuan tadi. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita mempelajari semampu kita, sekuat tenaga, lafaznya maupun maknanya, maka kita akan bisa secara maksimal meraih atau meraup pahala atau kebaikan yang banyak dari jamuan yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan kepada kita. Jadi yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya tidak merasa berat, berusaha untuk merasa senang karena yang kita baca ini suatu kebaikan dan kita diganjar pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita membacanya dengan penuh antusias dan rasa ketertarikan. Inna hadzal Qur'an huwa hablullah. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an itu adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Tali yang akan mengantarkan kita menuju surganya. Tali yang menunjukkan mana jalan yang lurus. Apabila kita berpegang dengan tali tadi, maka tidak akan tergelincir, tidak akan tersesat. Yang akan menunjukkan kita jalan yang benar dan juga menjaga kita. Oleh karena itu disebut hablullah. Wa huwa an-nurul mubin. Al-Quran ini juga adalah cahaya yang sangat terang, yang menunjukkan kita mana lubang yang hendaknya kita hindari, yang menunjukkan kita mana jalan yang benar, mana pahala yang harus diraih dan mana dosa yang harus dihindari. Sebagaimana apabila kita naik kendaraan pada malam hari, apabila tidak ada cahaya, maka kita akan
terperosok. Dengan Al-Quran, seorang akan melihat mana yang benar dan mana yang salah, mana yang benar yang kemudian dia ikuti, dan mana yang salah yang dia tinggalkan dan yang dia jauhi. Wasyifa'u an-nafi'. Al-Quran adalah obat, penyembuh yang bermanfaat, terutama menyembuhkan penyakit hati. Syifa'ul lima fis sudur. Bahwasanya Al-Quran ini adalah obat bagi penyakit hati, obat dari penyakit syahwat maupun syubhat. Dengan membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang hukuman dan azab, seorang akan bisa mengendalikan syahwatnya, dan itu adalah obat syahwat. Kemudian dengan mempelajari tauhid di dalam Al-Quran secara benar, maka dia akan bisa menghilangkan penyakit syubhatnya. Wa najatu man taba'ahu. Sebelumnya tentunya Al-Quran bukan hanya penyakit hati, mengobati penyakit hati saja, tetapi juga penyakit jasmani, dengan membacakan Al-Quran pada tempat yang sakit, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW dengan diruqyah, maka itu juga menjadi obat. Wa najatu man tabi'ahu, dan merupakan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Kalau kita ingin selamat, maka ikuti Al-Quran. Al-Quran adalah peta yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang aman, sampai pada tujuan, pada keselamatan. Kalau kita ingin tiba di tempat yang benar dengan aman dan selamat, maka kita hendaknya mengikuti Al-Quran. Wa ismatu man tamassaka bihi, dan juga penjaga dari orang yang penjaga bagi orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Ingin dijaga di dunia maupun di akhirat, maka berpegang teguh pada Al-Quran, yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Maka kita akan dijaga dari segala bentuk keburukan, entah itu di dunia maupun di akhirat. La ya'wajju fayuqawwam. Al-Quran ini tidak perlu diluruskan karena dia bengkok. Al-Quran ini tidak bengkok. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Al-Quran ini tidak dijadikan bengkok. Maknanya itu tidak ada yang perlu dikoreksi. Maknanya benar, semuanya menunjukkan kebenaran, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang perlu diluruskan. Apabila ada seorang yang mengoreksi, ini Al-Quran kayaknya salah, maka sebenarnya yang salah itu adalah pemahamannya, bukan Al-Qurannya. Karena Al-Quran itu tidak mungkin salah. Al-Quran itu pasti benar, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengikuti sesuatu yang benar dan sesuatu yang pasti benar, ya ikuti Al-Quran. Wala yanqadi ajaibuhu. Al-Quran ini tidak pernah habis keajaibannya, mukjizat yang ada di dalamnya. Apabila kita merenunginya, maka kita akan terus merasa takjub dengan kandungan isi Al-Quran. Wala yakhluqu an kathratid raddi, dan tidak membuat jenuh dengan banyaknya diulang-ulang. Tidak ada ceritanya orang bosan mendengarkan surat Al-Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah, padahal dibaca terus setiap hari berkali-kali. Itulah keajaiban Al-Quran, berbeda dengan perkataan manusia. Musik misalnya, itu kalau diulang-ulang terus ya dia akan bosan. Tapi Al-Quran adalah suatu keajaiban yang semakin diulang semakin tidak membuat bosan. Tidak membuat bosan dengan diulang-ulang. Bahkan beberapa ayat dalam Al-Quran terulang-ulang. Makanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya. Al-Quran itu mathani, yaitu diulang-ulang. Dan memang itulah gunanya Al-Quran, atau salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran, bukan hanya dibaca sekali saja, tetapi diulang-ulang. Dengan semakin mengulang-ulang, maka akan semakin membuat kita faham akan maknanya. Ya. Makanya diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW membaca satu ayat berulang-ulang dalam waktu yang lama, agar semakin masuk, agar semakin faham maknanya. Dan itu adalah salah satu cara mentadabburi Al-Quran adalah dengan mengulang-ulang ayat yang belum difahami. Wallahu a'lam. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Walaupun maknanya benar dan banyak dalil dari Al-Quran yang menguatkan makna-maknanya. Kita akan baca penjelasan singkat dari pensyarah Syekh Abdul Razzaq hafizallahu ta'ala. Ta'allamu hadzal Qur'an watluhu, ya, pelajarilah Al-Quran ini dan bacalah. At-ta'allumu yatanawalu ta'allumal hurufi hifdhan laha wa ta'allumal ma'ani fahman laha. Jadi mempelajari tidak terbatas pada mempelajari hurufnya saja dengan cara menghafalnya, akan tapi juga mempelajari maknanya dengan cara memahami dan mentadabburi. Wa kadzalika sya'nu at-ta'lim lil ghairi. Jadi mempelajari tajwid dan tafsir. Tajwid untuk mempelajari hurufnya, tafsir untuk mempelajari maknanya. Begitu juga dengan mengajarkannya kepada orang lain. Yakunu lil hurufi walil ma'ani. Yang diajarkan adalah hurufnya dan maknanya. Maka khairukum, ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Ini tidak terbatas pada hurufnya saja, tapi juga makna dari Al-Qur'an tadi. Oleh karena itu mengajar hadis, mengajar fiqih, apabila itu berkaitan dengan kandungan makna Al-Quran, itu juga masuk dalam hadis ini. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, fa iblaghul Qur'an ala naw'ain, iblaghu hurufihi tahfizan wa dhabtan, wa iblaghu ma'anihi tafhiman wa aqlan. Ya, hadis lain menunjukkan kita dianjurkan, diperintahkan untuk menyampaikan apa yang kita dapatkan dari Al-Quran, walaupun itu hanya satu ayat. Ya. Sampaikan dariku, yaitu entah itu hadis maupun Al-Quran, ya, ini umum, tapi masuk juga menyampaikan Al-Quran, ya, walaupun satu ayat. Ya. Nah, tapi kalau di sini beliau mengatakan walau ayah itu lebih khusus pada Al-Quran saja. Nah, fa iblaghul Quran ala naw'ain, menyampaikan Al-Quran itu dua macam, ya, mencakup dua hal. Yang pertama adalah hurufnya dengan mengajarkan hafalan dan juga mengajarkan hurufnya secara benar kepada seorang murid, ya, dan juga menyampaikan maknanya dengan memahamkan makna Al-Quran, ya, agar dia bisa memahaminya dan memahami maknanya dan memahami kandungan isinya. Ya. Walihada yukhti'u man yatasaddaru li da'watin nas walau kana lahu fiqhun fil Qur'an. Ya. Beliau mengatakan salah orang yang maju untuk berdakwah tetapi dia tidak memiliki fikih dalam Al-Quran. Artinya dia tidak memahami kandungan isi Al-Quran. Berdakwah kepada manusia, semangatnya menggebu-gebu untuk berdakwah kepada manusia berdasarkan hadis ini, balighu anni walau ayah. Pokoknya kita menyampaikan walaupun satu ayat. Tapi dia tidak mengetahui, memahami ayat yang dia sampaikan. Maka ini tidak benar. Karena makna balighu anni walau ayah yakni hifdhan wa fahman.
harus faham juga maknanya agar tidak salah. Karena bisa jadi apa yang dia sampaikan dari makna ayat tadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifu ma'anihi wa ahkamihi. Wala ya'rifu ma'anihi wa ahkamahu. Dia tidak mengetahui maknanya dan hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Tidak faham. Fayaqulu 'ala Allahi bighairi ilmin. Maka dia bisa terjatuh pada suatu yang besar, ya, termasuk dosa besar adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini maknanya ayat ini padahal yang diinginkan, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Wa yakhudu fil ayati bi khilafi muradillahi azza wa jalla biha. Dia berbicara panjang lebar dalam menjelaskan ayat, ternyata menyelisih apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat tersebut. Wa yadhunnu anna hadza huwal iblagh. Kemudian dia menyangka bahwasanya dia sudah menyampaikan ayat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ini tidak benar. Apabila kita ingin menyampaikan sebuah ayat dari Al-Qur'an, maka hendaknya kita harus memahami terlebih dahulu secara lafaz dan maknanya dengan benar. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni. Tanah mana yang bisa menopangku, tanah mana yang bisa aku pijak, dan langit mana yang bisa menaungiku, yang mana aku bisa bernaung di bawahnya. Artinya aku tidak pantas untuk ada di bumi dan di bawah langit. Apabila in qultu fi ayatin min kitabillah bi ra'yi au bima la a'lam. Kalau aku mengatakan dalam satu ayat dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemauanku, keinginanku dan pendapatku, dan aku tidak mengetahui apakah itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengarang makna dalam Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya. Maka itu kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak pantas untuk hidup di bumi. Karena bumi ini adalah milik Allah, langit milik Allah. Bagaimana seorang berani berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang makna ayat Al-Qur'an tanpa ilmu? Oleh karena itu para ulama mengatakan, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Apabila ada seorang yang berbicara tentang makna Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, inilah ayat ini maknanya ini, tanpa ilmu, dengan pendapatnya sendiri, sesuai pendapatnya sendiri, ya, maka dia, ya, dan dia benar dalam pendapatnya itu, ternyata dicocokkan dengan tafsir Al-Quran para ulama, benar. Faqad akhta'a. Walaupun dia benar, itu dia tetap salah. Yang dia lakukan itu salah. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari terlebih dahulu apa makna yang diinginkan dalam ayat itu. Tapi langsung mengucapkan dari pendapatnya sendiri. Walaupun dia benar, apa yang dilakukan itu tetap salah. Dan dia berdosa atas apa yang dilakukan. Karena berani menyampaikan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tanpa ilmu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya betapa besar pahala yang diraih oleh orang yang membaca Al-Qur'an, yang menjadi ahli Al-Qur'an dengan membaca Al-Qur'an, dengan memahami, mempelajarinya, apalagi juga mengamalkannya. Karena setiap huruf yang dia baca akan mendapatkan 10 pahala. Maka kita berusaha memotivasi diri kita sendiri, juga para jamaah sekalian, untuk
jangan sampai kita melalaikan dari membaca Al-Quran karena pahalanya sangat besar. Dan ini tidak bisa kita dapatkan kembali ketika kita sudah di akhirat kelak. Pahala dari membaca Al-Quran yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak, dan juga akan menentukan di mana derajat kita, kedudukan kita di surga nantinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.